Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah berjudul Milik Kepunyaan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan satu ajakan yang tegas bagi setiap umat Tuhan, di mana kita dibawa, dianjurkan dan kemudian diajak dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Sudah merupakan kehendak Tuhan bahwa kita harus beribadah hanya kepada Dia. Dan hanya kepada Dia pula lah kita harus mengabdikan diri kita. Melayani Dia, menyembah Dia, memuji Dia. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, inilah mengapa di dalam Mazmur ini sangat ditekankan betapa pentingnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan ayat pokok kita tadi yang sudah kita baca bersama Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat tersebut yaitu adalah Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Punya Dialah kita, artinya kita ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kita ini adalah umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan digambarkan kita ini sebagai domba kawanan, kawanan domba yang gembalanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini kita akan sama-sama melihat kita ini sebagai milik kepunyaannya Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur ini, sebagai milik kepunyaan Tuhan, sesungguhnya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani, karena kita ini adalah umat-umatnya Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dan kita akan melihat apakah kewajiban-kewajiban ini. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam ayat yang kedua bagian A, di sana firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ibadah yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah hanya sekedar datang ke gereja. Oh, ada doa puasa, saya datang. Ibadah minggu, saya datang. Yang Tuhan inginkan tidak hanya kehadiran kita saja di dalam gereja, dalam sebuah ibadah, tetapi ibadah yang benar yang diinginkan oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira, dengan rasa senang, bahagia ketika datang ke hadirat Tuhan. Nah, saat ini masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ketika beribadah kepada Tuhan masih seringkali secara asal-asalan. Masih ada yang tidak serius ketika beribadah sehingga menunjukkan sikap tidak hormat tidak takut akan Tuhan ketika datang beribadah. Salah satu contohnya ada orang yang datang beribadah dengan raut muka yang cemberut atau dengan bersungut-sungut, atau bahkan ketika ibadah tidak semangat memuji Tuhan. Ini adalah tentunya ibadah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Orang Tuhan ingin supaya kita datang ke hadirat Tuhan benar-benar menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Nah, dari hal ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Mengapa firman Tuhan berkata kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? Alasannya yaitu adalah karena kita datang beribadah kepada Tuhan, saat itu kita sedang bertemu dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang adalah pemilik kita, gembala agung kita. Bapa kita yang sangat baik, dan Tuhanlah yang sudah melakukan begitu banyak kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saat kita datang beribadah kepada Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah ibadah, harus dengan sukacita, harus dengan gembira, karena kita sedang bertemu dengan Bapa kita yang baik, kita sedang bertemu dengan Sang Pemilik kita. Oleh sebab itu sudah selayaknya kita datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang gembira. Jangan sampai lagi kita datang kepada Tuhan karena terpaksa.
atau karena rutinitas. Tapi kita datang kepada Tuhan karena benar-benar aku mau berjumpa dengan Bapakku, aku mau berjumpa dengan pemilikku. Ya, jadi kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, maka kita pun akan dapat mengikuti ibadah dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, ya? Kewajiban apa yang harus kita penuhi sebagai milik kepunyaannya Tuhan? Yaitu kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang kedua, di kalimat selanjutnya di sana dikatakan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ini juga menyampaikan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, selain kita datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan bahagia, dengan gembira, ya, kita datang menghadap Tuhan itu harus dengan sorak-sorai. Artinya saat kita memuji Tuhan dalam sebuah ibadah yang kita ikuti, kita harus semangat Bapak Ibu. Sungguh-sungguh dan tulus menaikkan setiap pujian atau lagu-lagu kita untuk Tuhan. Mazmur 98 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 98 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar bersama-sama. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Bahkan di sana dikatakan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Nah, pemazmur mengatakan bahwa saat kita memuji Tuhan, hendaknya dengan alat-alat musik, dengan lagu-lagu, dengan puji-pujian yang nyaring. Ya. Ini bukan berarti ketika kita beribadah kemudian dalam gereja tersebut semua pengaturan suara, pengaturan musik di setel sekeras mungkin, sekencang mungkin, ya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi yang di sini yang dimaksudkan dari ayat ini adalah yaitu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita sedang beribadah kemudian kita menyanyi bagi Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, hendaknya kita ini yang menyembah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya, membuka mulut kita, memuji Tuhan sampai benar-benar suara kita dapat kita dengarkan sendiri, bahkan orang lain di sekitar kita pun dapat mendengar suara kita. Ya, oleh sebab itu seringkali ketika kita menyembah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memimpin atau pemimpin pujian dan lain sebagainya sering mengajak, mari kita puji Tuhan sampai kita dengar suara kita sendiri. Karena firman Tuhan pun berkata, puji Tuhan dengan lagu yang nyaring. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan pun disenangkan, supaya Tuhan mendengar bagaimana Tuhan mau melihat kesetiaan kita, kesungguhan kita memuji Tuhan, sedangkan kita sendiri pun tidak dapat mendengar suara kita memuji Tuhan. Oleh sebab itu perlunya kita membuka mulut kita ketika pemimpin pujian mengajak menyanyi bagi Tuhan, bersorak, bahkan atau hamba Tuhan ketika sudah mendengarkan firman Tuhan kemudian mengajak untuk menyembah, mari kita membuka mulut kita, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajak kita, ya, jangan kita malu untuk bertepuk tangan, ya, jangan malu kita untuk mengangkat tangan bagi Tuhan, mengaminkan setiap puji-pujian yang kita menaikkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sorak-sorai, melalui pujian kita, melalui setiap kata-kata kita, mengaminkan pujian, doa-doa yang kita panjatkan. Semua ini Tuhan inginkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita datang dengan hati yang penuh sukacita, dan sukacita itu kita teruskan dengan kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, membuka mulut kita, menyanyi bagi Tuhan, mengangkat tangan, bertepuk tangan. Ya, jika Bapak Ibu tergerak meloncat, melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan, Tuhan pasti akan disenangkan. Kemudian yang ketiga yang merupakan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai milik kepunyaan Tuhan, yaitu adalah selalu memuji dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah Bapak Ibu, memuji dan bersyukur kepada Tuhan ternyata tidak hanya kita lakukan ketika beribadah saja di gereja, tetapi dalam setiap waktu di kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, bahkan pekerjaan yang kita lakukan sekalipun, kita dianjurkan oleh firman Tuhan, bahkan diperintahkan untuk selalu memuji Tuhan dan mengucap syukur. Ibrani 13 ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini firman Tuhan berkata menganjurkan kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan perkataan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan dalam ucapan bibir, dalam perkataan yang memuliakan Allah, di sana ada puji-pujian, di sana ada ucapan syukur bagi Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, ya, Tuhan akan sangat senang, Tuhan akan sangat berkenan. Ketika kita tidak hanya di gereja saja memuji Tuhan, tapi dalam setiap aktivitas kita. Dan inilah yang memang harus kita penuhi, karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita selalu mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir, yaitu puji-pujian kita, lagu-lagu rohani yang bisa kita nyanyikan di rumah. Ya, mungkin kita sedang bekerja, bahkan sedang menyetir, kita bisa sambil menyanyi, mendengarkan lagu rohani. Ya. Bahkan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, semuanya itu adalah ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, itu adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai milik kepunyaan Tuhan. Satu hal yang menjadi alasan mengapa kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban ini sebagai milik kepunyaan Tuhan. Karena di dalam ayat yang kelima kita melihat, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alasannya hanya satu Bapak Ibu, karena Tuhan sang pemilik kita. Dia adalah Bapa yang baik, dia selalu mengasihi kita dan dia selalu setia kepada kita bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita pun harus hidup sesuai dengan kehendaknya, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai milik kepunyaannya. Sebagai bukti kita menghormati dia, menghargai dia. Dan sebagai bukti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena sudah memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya yang sangat dikasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan menambah semangat kita untuk senantiasa setia menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang dapat kami dengarkan, yang dapat kami nikmati bersama. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami semakin hari semakin cinta akan Engkau. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPD LSAD Magelang menuruti segala perintah-Mu. Kami diam di dalam bait-Mu ya Allah, dan Engkau ya Allah di dalam kami. Dan demikian kami mengetahui bahwa Engkau ya Allah ada di dalam kami, yaitu roh yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin.